alasan Pak Desa ini itu untuk tidak turut serta menjadi peserta dalam pesta demokrasi pemilihan kepala desa. Berapa sih gaji Pak Desa? Program-program apa saja yang sudah terrealisasikan di desa dan adakah program-program yang sementara masih berjalan? Berapa sih anggaran yang masuk di desa per tahunnya? Apa sih yang persoalan-persoalan yang tidak mudah diselesaikan di desa? Apa sih suka dukanya menjadi kepala desa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak De, sampai sekarang kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu, kemudian bisa sharing-sharing tentang pengalaman-pengalaman. Jadi kali ini kita masuk dalam sesi spesial ya, karena kita mengundang langsung Kepala Desa Tetuwatu. Terima kasih teman-teman masih setia menunggu video-video dari Karang Taruna Desa Tetuwatu dalam acara podcast Mas Agena. Ya langsung saja Pak De, mungkin teman-teman sudah tidak sabar menunggu perbincangan kita hari ini. Karena kemarin-kemarin itu kan kita sudah lihat, kita sudah mengajak teman-teman Karang Taruna dari Desa Palangiseng untuk sedikit menceritakan persoalan-persoalan yang dihadapi teman-teman di sana. Jadi langsung saja ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya lontarkan kepada Kepala Desa Tetuwatu. Ya. Yang pertama itu adalah apa sih suka dukanya menjadi kepala desa? Ini akhir-akhir masa jabatan ini Pak De. Suka duka ya. Suka dukanya. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Karang Taruna telah undang saya. Ini ke tag berapa ya? Ini kalau tidak salah Pak De ke-7 atau ke-8 antara itu. Oh iya. Ya. Sebenarnya kalau berbicara langsung saja Ya, langsung saja. Kalau berbicara suka duka ya, sukanya sih kalau kepala desa itu gajinya ada. Iya. Ya, gajinya ada. Gajinya ya. Kita tidak boleh munafik ya. Kalau di situ ada gajinya. Dan kalau dukanya itu seringkali kita tidak punya waktu untuk keluarga. Wah. Keluarga, anak, karena kita itu diharuskan untuk menjadi pelayan masyarakat. Kalau saya pikir Kak, luar biasa itu seorang istri. Betul-betul harus begitu sabar. Ya. Banyak-banyak bersabar. Ya, betul. Karena bisa dibilang kalau kita sudah berbicara dengan rakyat, otomatis rakyat dulu. Ya, betul. Betul. Ya, lanjut Pak. Kadang istri sering berkata, Ya. Kok kamu sering keluar jarang di Ya. rumah gitu. Tapi kalau itu kan artinya saya kembali jelaskan bahwa menjadi kepala desa itu adalah harus kita mengayomi masyarakat, menjadi pelayanan masyarakat. Kalau istilah Bugisnya itu ini atana masyarakat, bukan lagi persepsi masyarakat bahwa kepala desa itu harus diraja-rajakan. Bukan lagi persepsi seperti itu. Kita masyarakat itu artinya, mohon maaf, kepala desa sekarang itu bergeser tugasnya, jadi menjadi pelayan masyarakat, membantu masyarakat dan memudahkan urusan masyarakat. Oh, jadi bergeser ya, stigma Ya, yang kemarin-kemarin. Ya, betul. Kemarin-kemarin kita itu agak segan. Ya. Mendengarkan nama kepala desa saja itu sudah segan. Ya, betul. Apalagi bertemu langsung. Kalau dulu itu seingat saya kalau misalkan mau ke rumah Pak Desa itu harus penuh persiapan. Kalau sekarang mah gampang. Tinggal telepon, Pak Desa di mana? Kesini dong Pak Desa. Ada sedikit persoalan. Cuma begitu gampang. Ada misalkan mau ada surat yang mau saya tantangani,
warga itu langsung telepon, "Pak Desa di mana?" Mm. Ada mau ditantangani. Kan dulu itu kan kalau misalkan cuma untuk minta tanda tangan Pak Desa Ah, aja, kalau ndak ke kantor ya ke rumah. Kalau sekarang, "Pak Desa, saya ada di jalan ini, depan ah, SD ini, depan ini." semakin mudah. Ya betul, semakin mudah. Nah, itu pun juga karena visi misi Pak Bupati periode pertama ya, Ya. yaitu apa namanya, pemerintahan yang lebih baik dan melayani. Jadi kita harus lebih dekat ke Hmm. masyarakat. Kita jangan sampai membuat jarak ke masyarakat. Ya, Oh iya, nah iya, gitu. iya. Terus Pak De, apa sih yang persoalan-persoalan yang tidak mudah diselesaikan di desa? Contohnya menyangkut persoalan-persoalan dihadapi oleh masyarakat. Ah, Hmm. Yang pertama itu kalau persoalan misalkan ada sengketa tanah wah, dari masyarakat itu. Kalau kan masalah sengketa tanah itu kan biasanya sama-sama artinya, mohon maaf saya menggunakan bahasa Bugis, pada iya. alena mato biasanya. Alena mato Hmm. masak pisah, alena mato Oh, madikan, ya. sama-sama keluarga Pak Desa. Ya, sama-sama keluarga. Dan Tapi memang tidak eh, pernah dihadapi warga-warga yang tidak satu keluarga. rata-rata kalau persoalan sengketa tanah itu kan artinya Warisan. tanah Oh, warisan. tanah warisan ya. Jadi itu anaknya Ah, yang bersengketa seperti itu. iya, Dan iya. juga eh, kalau ada kebijakan dari pemerintah pusat. Kebijakan soal Contohnya begini, contohnya sebelumnya kan kita genjot vaksinasi. vaksinasi. Oh iya, iya. Genjot vaksin. Jadi kita sebagai pemerintah desa harus turun tangan untuk menjelaskan, oh vaksin ini seperti ini, Ya, vaksin ini dampaknya seperti ini. Artinya vaksin ini untuk artinya kesehatan kita semua. Artinya ya. untuk gotong royong untuk masyarakat desa Jatiwatu. Gitu. Iya, Tapi karena eh, contohnya saya seorang yang sangat menolak juga vaksin lari. oh Jujur ya, gitu, oh gitu. jujur Mbak Desa, Oh baru jujur saya ini. tahu. Saya itu orang yang menolak. Jadi Iya iya iya. karena suatu hal yang harus Iya. diharuskan untuk vaksinnya. Mau dia apa kita vaksin? Malahan waktu saya dicegat di jalan itu Pak Desa, saya tanya sama Pak Polisi. Iya iya iya. Tuh, saya tanya Pak Polisi, nanti kita di akhirat kita yang bertanggung jawab Pak Iya Desa. iya iya. Anu, Pak Polisi nah? Iya. Kadi iya mak kado-kado mi. Karena mau paksa kayak ini Pak, paksa kayak ini Iya, iya, vaksin. iya. Udah mau Pak Kro. Artinya kalau Heeh. apa namanya, tingkat tantangan tertinggi dari kepala desa itu waktu Iya. kita program dari pemerintah itu adalah kampanye kita mengenai Vaksin. vaksinasi Ya itu. betul Pak. Karena apa namanya, kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Betul. Pokoknya unek-unek ke masyarakat, keluh kesahnya masyarakat, Iya, kita iya. semua yang tanggung. Iya. Artinya ya tetap, Iya. artinya kepala desa kan tuh harus sabar, tetap artinya tetap ya ke yaum hari wae. Pokoknya capu campak masyarakat makanya paksiki untuk di mana betul. Iya. Begitu. Karena tidak semua Pak Desa tuh yang Napoji itu vaksin ya, tidak semua Pak Desa tuh. Ya, Dan betul. akhirnya karena kepentingan ada yang diurus ya harus divaksin Pak Desa. Oh gitu. Tapi Harus alhamdulillah. divaksin. Jadi sampai Tapi, sekarang itu saya sudah tiga kali vaksin. Lo siki jokeku kampung natawe maka pelalu tuh mempaksin harus vaksin ketiga. oh begitu deh. Oh iya. Tapi untung Jadi, sudah vaksin, untung ya. sudah vaksin. Nah, Jadi itu juga. semua aman terkendali alhamdulillah. Seandainya tidak Wah, seandainya tidak melakukan vaksin mungkin kita terhambat dari surat penyuratan dan Ya, segala macam. Betul. Dan alhamdulillah sekarang masyarakat di Setuatu sudah mencapai sekitar 70% yang sudah vaksin. Wah. Alhamdulillah. Dari Sudah ya, memenuhi target kami di pemerintah desa. artinya ada jumlah tiap desa ya, Ya, target-targetnya tiap 70%. desa. 70%, ya. Ya kemudian Pak Desa Nggak nanya lagi keluh kesahnya, masih ada ini. kalau soal vaksin Pak Desa mungkin kita berbicara panjang lebar ya karena Iya. saya sudah berdebat sama Pak Polisi. Iya. Dan juga masih ada. Itu kepala desa itu tugasnya banyak. Ya, Contohnya mulai dari masyarakat ingin lahiran,
ada pengurusan keramaian, dan ada yang pokoknya mulai dari lahir sampai meninggal itu urusannya Pak Desa. Sampai jamban keluarganya juga tanggung jawab Pak Desa. Karena kita kan menerapkan PHBS, pola hidup sehat, kepada masyarakat. Jadi kita pantau terus masyarakat yang belum punya jamban keluarga. Kita harus memiliki standar yang sehat. Berarti di Desa Tetewati itu alhamdulillah rata-rata sudah memiliki semua ya Pak Desa? Alhamdulillah. Tidak ada lagi WC balas dendam. Itu WC balas dendam itu kalau ya bagaimana itu? ada tuh WC balas dendam, ada cuman kolam itu. Kolam terus bolong di atasnya. Kalau misalkan kotoran nyemplung, plung, ada lagi airnya naik, itu namanya WC balas dendam. Iya. Ada lagi WC terbang. Bagaimana itu Pak di WC terbang? WC terbang itu kita ambil kantong kresek, kita pup di situ, terus kita lempar saja. Itu namanya super. Tapi alhamdulillah di Tetewati sudah tidak ada. Gitu. Alhamdulillah. Ya teman-teman di rumah, kita sudah masuk di pertanyaan ketiga Pak Desa. Oke. Pertanyaannya itu berapa sih anggaran yang masuk di desa per tahunnya? Ataukah mulai dari dana desa dan ADD, biaya retribusi segala macam? Kalau berbicara mengenai anggaran ke desa itu kan tiap tahun ya berubah-ubah. ADD itu kadang jumlahnya tidak menentu. Kalau anggaran yang masuk ke desa itu ada 4. Ya. Yang pertama ADD, alokasi dana desa yang bersumber dari pusat, daerah. Daerah. Oh ya, ADD. Yang kedua BHP retribusi. Yang ketiga dana desa yang bersumber dari APBN negara pusat. Dan yang keempat itu PAD desa yang bersumber dari pendapatan hasil usaha desa. Ya. Gitu. Oh, dari keempat ini dana yang masuk di desa, berapa sih nominal yang sampai ke desa itu kalau dari dana desa, dari DD, dari pemerintahan desa tiap tahunnya? Nominalnya itu berapa sih Pak Desa? Nah itu yang menjadi masalah karena bukan masalah ya, menjadi apa namanya? Karena jumlahnya tidak menentu. Saya tidak tahu apa yang mendasari kenapa jumlahnya setiap tahun berubah. Tapi misalkan contoh, untuk saya berikan contoh. Dana desa untuk dari Tetewati untuk tahun ini sekitar 700 juta. Dan tahun depan itu kan juknis sudah ada. Juknisnya untuk tahun depan itu untuk tahun 2023 itu cuma sekitar 600 jutaan. 600 jutaan yang masuk itu. Semua dana itu diperuntukkan ke BUMDes atau enggak dibagi-bagi? Oh enggak. Ini kan setiap ada dana desa yang masuk, misalkan ADD, misalkan dana desa yang masuk ke desa, itu diikuti dengan juknis yang ada. Oh ya. Ya walaupun misalkan jumlahnya sekitar ratusan juta, tapi di juknis itu sudah ada pedoman yang harus kita ikuti. Contoh, jadi di bidang pembangunan, kita hanya bisa membangun ini, bangun ini di bidang. Itu sudah ada, misalnya dibangun untuk ini, diperuntukkan untuk ini, sudah ada. Iya sudah ada. Misalkan di bidang pembangunan hanya bisa membangun jalan tani, taluh, beronjong. Gitu. Dan untuk pembinaan, pemberdayaan dan alokasi dana BUMDes juga sudah diatur di situ semua. Ya, sisa jadi pemerintah desa itu sisa menjalankan MAM-nya. Betul. Kita musyawarahkan lagi. Musyawarahkan lagi. Betul. Karena keputusan tertinggi di desa itu adalah musyawarah. Iya. Nggak boleh semena-mena misalkan Pak Desa, saya mau bangun ini. Ya. Saya bangun itu. Sampai Pak Desa kalau saya terpilih, di situ banyak suaraku, di situ Kak deh. Mau Kak bangun jalan tani untuk wilayah sini? Boleh. Ke suaraku. Boleh. Itulah gunanya setiap awal Mas menjabat itu namanya RPJMdes desa. Jadi kita misalkan ada janji politika, kita masukkan di situ. Jadi pada saat musyawarah masyarakat hanya bisa memilih di RPJMdes kita. Ini RPJMdes Pak Desa. Tapi tidak boleh begitu ya, tidak disarankan ya. Cuman ya bisa jadi. Kemudian Pak Desa kalau soal
anggarannya masuk dari alokasi dana desa Ya, dari pemerintah daerah itu berapa nominalnya per tahun? itu juga tidak menentu Ki. Itu tergantung dari pemerintah daerahnya sendiri. Ya, Kadang saya kasih contoh. Tahun ini sekitar 800 jutaan. ya. Tapi untuk tahun depan, tahun 2023 kalau tidak salah, saya lihat mau juga salah, hanya sekitar 700 jutaan. Yang Berkurang ya lumayan signifikan, berkurang. tiap Dan di tahunnya situ ya. di situ walaupun jumlahnya banyak, tapi di ADD itu sudah termasuk gaji perangkat desa, operasional, gaji kader posyandu, RT RW, insentif semua, IPA guru Untuk mengaji. penyelenggaraan desa ya semuanya. Betul, termasuk juga untuk dana Karang Taruna yang kita pakai Yang sekarang kita ini pakai sekarang dari bersumber dari ADD itu ADD sendiri. ya. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih untuk Kabupaten Sopeng. Iya. Itu saja. Nggak usah sebut merit dulu. Bahaya tahun-tahun politik. Masih ada 2 tahun. Masih ada 2 tahun. Oke, lanjut. Kemudian anggaran yang masuk dari biaya retribusi ya. Itu biaya retribusi atau apa sebutannya? Untuk BHP retribusi. BHP ya, BHP retribusi. Kita kan di desa kita hanya menyingkat saja bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Iya. Tapi kita hanya bilang BHP retribusi. BHP Itu ya, bersumber retribusi. dari daerah juga. Mm-mm. Itu kalau tidak salah, mohon maaf jika saya salah, Iya. itu hasil dari pajak daerah yang dikembalikan ke desa. Kembalikan ke desa. Nah, Tapi contohnya nominalnya mungkin tidak banyak ya Pak Desa. ya puluhan juta, Puluhan juta. 30 sampai 50 juta. Itu pun tidak menentu, tergantung berapa yang dihasilkan daerah. Mungkin. Wah, hanya bisa mungkin beli besi pasir itu Pak Desa. Oh, itu juga ada juknisnya. Ada juknisnya. Nah, juknisnya Oh, kalau tidak iya. salah ingat, Cuma diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan pembinaan kalau tidak salah. ya. Terus untuk BUMDes ini Pak Desa. BUMDes. Kalau BUMDes itu kan salah satu juga sumber penghasilan desa. Ya. Contohnya jika BUMDes itu kan pertanggungjawaban BUMDes per tahun. Contoh BUMDes ada keuntungan 10 juta per tahun. Ini contoh ya. Contoh. 20% masuk ke desa. Ya. 40% lagi dananya dikembalikan ke BUMDes untuk dikelola, untuk itu pengembangan modal, suatu ada yang barang yang rusak, Ya. yang mau diperbaiki. Dan 20% lagi sisanya untuk gajinya, gaji gaji pengelola. pengurusnya, ya. Dan sekiannya ada pelatihan, pembinaan juga, ada peningkatan skillnya juga. Jadi itu sudah masuk juga di juknisnya, ada pedoman juga ya Pak Desa. Ya, betul. Semua. Jadi walaupun berapa banyaknya anggaran yang di desa, Ya, tapi kita harus berpedoman di juknis itu. Tapi tiap tahunnya itu berapa yang digelontorkan untuk BUMDes? Berapa nominalnya? Kan tergantung musyawarah lagi. Oh, misalnya tergantung musyawarah di desa. Ya, tapi sementara kita menunggu, misalnya kan kalau misalkan kita hanya mengelontorkan dana untuk BUMDes tapi tidak ada kegiatannya, kan percuma. Iya. Jadi kita berinisiatif bahwa kalau misalkan BUMDes meminta dana ke desa, itu harus ada rincian kegiatannya dulu. Oh ya. Kamu BUMDes mau buat apa misalkan? Sudah ada proposal yang diberikan. Butuh dana sekian. Nanti kita alokasikan dana ke BUMDes itu. Oh iya. Terus ini masuk pertanyaan yang keempat ya Pak Desa. Iya. Program-program apa saja yang sudah terrealisasikan di desa dan adakah program-program yang sementara masih berjalan saat ini Pak Desa? Kalau untuk tahun ini, alhamdulillah ini kan akhir tahun, jadi kita harus rampung semuanya. Alhamdulillah sudah terlaksana. Harus digenjot. Ya betul. Ini kan kita ada laporan realisasi, laporan realisasi yang harus kita penuhi. Ini enggak tahu ini laporanku sudah Mega kemarin saya sudah tangani semua perlengkapan ini Pak Desa, enggak tahu sudah Mega distempel karena kemarin saya kesempat ke Tajuncu Pak Desa. Mengenai pembeliannya nih. Iya, pembelian semua ini semua. Begini, di desa kan ada laporan bulanan. Iya, laporan bulanan. Setiap pembelanjaan misalkan di bulan November itu Fasilitas dan Keuangan rekap dan store di kabupaten, di kecamatan di kabupaten. Gitu berarti. Jadi setiap bulan itu setiap ada pembelian kita langsung rekap dan lengkap nota pertanggungjawaban langsung store. Iya. Selesai.
Jadi bisa pakai sepuasnya. Ya lanjut Pak Desa program-programnya. Maksudnya program selama 6 tahun Eh, atau tahun ini? selama 6 tahun Pak Desa. Oh, 6 tahun. Begini. Kalau berbicara tentang program 6 tahun, kita kan, saya dulu kan ada visi misi. Ya, Saya kalau tidak salah dalam bidang pertanian, olahraga, apalagi untuk keterbukaan informasi berbasis digital desa, contohnya internet ini. Dan ada semuanya itu sudah terlaksana, alhamdulillah sudah tercapai semua. Cuman Ya. ada kegiatan kami yang saya janjikan ke masyarakat itu tapi tidak realisasi karena terkendala COVID-19. Ya. Yaitu waktu saya ingin melaksanakan pertandingan bola antar kabupaten. Ya. Tujuannya untuk meningkatkan pembinaan olahraga di bidang olahraga. Karena Ya. kita tahu sendiri kan, Betul. tahun-tahun sebelumnya itu TT Watu terkenal dengan Wah, sepak bolanya. terkenal. Saya juga itu sementara. Sekarang sudah turun skill, aduh. Iya, kan. Karena sudah tidak pernah maksudnya tidak pernah melakukan latihan-latihan. Betul. Aduh. Turun drastis lah. Kita tahu kemarin, woi pokoknya dari luar kabupaten tahu desa Ya, Tetewatu betul, karena sepak betul. bolanya. Terus terang itu menjadi PR saya Ki. Iya. Dan menjadi PR kita semua sebenarnya Pak Desa. dan menjadi menjadi kalau bisa dibilang kegagalan saya, bisa dibilang seperti itu. Saya tidak malu menyebut ini kegagalan saya karena memang itu pembinaan untuk di situ tugasnya kepala desa. Tapi karena adanya kegiatan besar itu yang rencana kita laksanakan terkendala karena sejak tahun 2019 itu ada COVID-19. Jadi semua anggaran yang akan kita kelola untuk peningkatan olahraga, kita alihkan dulu ke penanganan COVID karena ini kan menyangkut masyarakat kita, kesehatan masyarakat kita. Berapa sih sebenarnya ini pernyataan sensitif ini Pak Desa. Ini kita masuk pertanyaan kelima untuk Pak Desa. Berapa sih gaji Pak Desa? Gaji ya? Iya. Ini digitnya kah atau saya sebutin lengkap atau cuma kode-kode? Kalau bisa lengkap untuk keterbukaan publik Pak Desa. Ini sekedar saya meluruskan bahwa setiap kabupaten itu punya kebijakan tersendiri. Jadi gaji yang saya sebutkan ini belum tentu sama yang ada di kabupaten lain. Contohnya di Bone, Wajo. Karena kalau misalkan gaji pemerintah kepala desa itu di Sopeng itu sekitar sampai sekarang ya 4.200.000 atau 300, 4 juta sekian lah begitu. Karena itu kan ini gajinya itu naik dari tahun kemarin atau ada penurunan gajinya? kalau 2016 itu kalau tidak salah gaji kepala desa itu kan belum saya menjabat, tapi saya tanya Pak Desa yang senior menjabat pada tahun itu gajinya cuma 3 juta. 3 juta. Tapi pas masuk tahun 2017 sampai sekarang itu 4 juta. 4 juta 300. Tunjangan semua ya Pak Desa semua 4 juta. Penghasilan tetap sama tunjangan. Itu belum dipotong BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Oh itu sudah dibiayai juga semua itu BPJS Ketenagakerjaan. Ya, sekian persen. Sekian persen berarti masih ditambah. Iya, betul. Wah, alhamdulillah untuk gaji kepala desa. Alhamdulillah. Bisa menabung. Itu cukup untuk DP mobil. Mobil tua. Mobil tua. Alhamdulillah. Itulah sukanya menjadi kepala desa. Ada gaji tiap bulan. Iya. Tapi kalau kita pikirkan tanggung jawab Pak Desa mungkin gaji sudah di nomor 2-kan lagi nih Pak Desa. Kalau berbicara mengenai itu kita kan sejatinya kita kan mencalonkan kepala desa ke atas kemauan sendiri. Jadi kita harus siap dengan konsekuensi itu. Iya betul. Bagaimanapun tantangannya yang dihadapi, persoalan masyarakat dihadapi, harus diterima semua. Betul sekali. Pas gajian tetap pusing. Artinya cukup lah. Kita cukupkan. Oke, kemudian pertanyaan terakhir ini Pak Desa.
Ini pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Apa itu? Semungkin sebagian. Sebagiannya Ya. saya bilang sebagian karena tidak semua pasti. Jadi sebagian. Jadi Ya. pertanyaannya orang beropini bahwa karena alasan ini Pak Desa tidak maju kembali menjadi peserta calon kades kepala desa di sini. Apa sih kenapa alasan Pak Desa ini itu untuk tidak turut serta menjadi peserta dalam pesta demokrasi pemilihan kepala desa bulan Bulan yang lalu. ya. Ya. Bulan lalu. Wah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke masyarakat. Kalau Iya. misalkan saya keluar, pasti ditanyakan itu. Ditanya lagi Pak Desa. Wah. Kenapa mundur? Ya. Karena mohon maaf, saya sebenarnya tidak mundur. Cuma Ya. memang sudah waktunya masa jabatan saya habis. Ya. Begitu. Di sini saya klarifikasi dulu Ya. karena banyak yang beranggapan bahwa saya tidak ikut lagi mencalonkan kepala desa itu karena adanya intervensi kah atau adanya kesalahan yang dilakukan oleh di pemerintah desa, ketidakcocokan Ya, dari perangkat desa. Luar biasa ya opini. Ya betul. Artinya di Netizen. sini saya jawab semua bahwa semua yang saya sebutkan tadi artinya tidak benar. Tidak benar bahwa saya tidak pernah diintervensi oleh siapapun, saya tidak pernah diancam bahwa kalau kamu masuk lagi ke desa saya tusuk. Enggak, itu tidak benar. Dan hubungan dengan teman-teman perangkat desa selama ini baik-baik saja. Ya. Cuman alasan saya tersendiri tidak mencalonkan lagi karena saya ingin mencari tantangan baru. Ya. Tantangan yang saya minati itu adalah ternyata termasuk hobi saya juga bahwa saya ingin mencoba diperuntukkan di entrepreneur atau saya ingin masuk di bidang bisnis atau usaha. Wah, jadi alasannya untuk alasannya tidak maju karena mungkin ini ada salah satu usaha yang ingin dibangun kayaknya ini Oh, sama belum Pak ada. Desa. Oh, belum ada. Baru merintis nol ini. Baru merintis nol. Ini nomor HP kan Bang sudah- BNI, Bang BRI sudah ada. Berarti sudah masuk konsep loh. Ini sudah dikonsep ini matang-matang sebelum keluar Ya. dari pemerintahan. Ya, setiap pekerjaan itu punya tantangan tersendiri. Contohnya di kepala desa itu kan tantangan terbesarnya adalah berkomunikasi dengan masyarakat. Ya. Bagaimana memecahkan masalah, membantu masyarakat yang ada di masyarakat. Itu kan sudah alhamdulillah sudah saya lalui. Ya. Jadi alangkah baiknya saya mencoba tantangan baru. Ya. Di Artinya bidang usaha ini. usaha itu. Kalau Ya. bahasa gaulnya entrepreneur. Ya, Entrepreneur. Karena kalau misalkan ini Pak Desa kita mencalonkan terus terpilih terus menjalankan usaha lagi, wah luar biasa membagi waktunya lagi itu Pak Desa. Itu sebenarnya setiap saya ingin Ya. mengatakan misalkan saya mau bisnis, Ya. masyarakat bilang kan bisa aja Pak Desa. Iya, Pak Desa juga, Iya. Pak Desa juga, bisnis pun juga. Bisnis Saya juga. bilang enggak bisa. Nggak bisa. Enggak bisa tuh. Terus terang. Karena sudah dirasakan. Ya betul. Waktu Karena ya. kalau misalkan masyarakat ada yang membutuhkan enggak kenal pagi, siang, Iya, tengah iya. malam, subuh. Kalau misalkan masyarakat ingin bantuan, Iya. kan Pak Desa harus langsung. Ya langsung. Tidak ada tunggu dulu. Ya, betul. Di penampuran kue. Ya Pak. Tunggu dulu, mau saya tutup dulu toko. Tutup toko. Udah bisa. Nggak bisa. Kalau misalkan jadi kepala desa itu harus tetap konsisten di situ. Menurut saya ya. Tapi Ya. ada juga kemungkinan, ada juga kepala desa yang lain di Kabupaten Sopeng yang Ya. tetap jalan usahanya, tetap jalan juga Ya. pemerintahan desanya. Jadi pertanyaan terakhir itu Menjawab, wah, menjawab keresahan, mencerahkan. menjawab keresahan masyarakat yang beropini, kemudian mencerahkan kembali opini-opini kita yang tidak selaras dengan pernyataan Pak Desa ya. Ya, Pak Desa. betul. Kemudian semoga kita semua maksudnya damai, sentosa, adil Ya. dan makmur. Ya, betul. Buang semua opini-opini yang menjanggal ya, Ya, Pak Desa. betul. Betul. Oke, jadi pertanyaan yang terakhir ini akan menutup
kegiatan podcast Mas Agena kali ini Pak Desa. Ya. Dan semoga teman-teman di sana yang berada di sana yang turut mendengarkan dan melihat langsung kegiatan Karang Taruna di Desa Tituwatu ini, mudah-mudahan semuanya dapat mendapat manfaat ya dari perbincangan kita, podcast sesi spesial ini. Semoga kita semua diberi kekuatan, kesehatan, sampai bertemu kembali di podcast Mas Agena berikutnya ya. Terima kasih Pak Desa. Ya. Terima kasih teman-teman di rumah. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.